2 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita awali kabar hari ini dari Jakarta, Tribuners. Baru-baru ini viral di dunia maya adanya sekelompok orang yang bermain sepatu roda di Jalan Raya Gatot Subroto, Jakarta. Netizen pun sempat menghujat kelompok tersebut di sosial media tanpa mengetahui bahwa sekelompok orang itu ternyata merupakan atlet sepatu roda DKI Jakarta. Terkait ini, Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Aminullah, menjelaskan pihaknya telah mengetahui duduk perkara yang ditimbulkan oleh Porserosi DKI Jakarta. Selengkapnya, liputannya akan dilaporkan oleh rekan Rafsan Zani Simanjorang, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Para pemirsa, Sabtu lalu memang sangat viral di mana puluhan atlet sepatu roda DKI Jakarta memilih berlatih di Jalan Gatot Subroto. Hal itu menimbulkan kecaman dari netizen karena menganggap apa yang dilakukan oleh atlet tersebut membahayakan pengendara lain dan juga mereka sendiri. Namun dari pihak Porserosi ataupun Persatuan Sepatu Roda seluruh Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Sal selaku ketua telah melakukan permintaan maafnya di mana Selasa kemarin dirinya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, dan meskipun ada tanda tangan para atlet untuk tidak mengulangi lagi, namun di sini juga Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta juga ikut memberikan tanggapan di mana dari awal mereka memang sudah mengetahui duduk perkara sebelum dipanggil Polda. Muhammad Sal terlebih dahulu dipanggil oleh pihak KONI DKI Jakarta. Dan atas keterangan dari Muhammad Sal dapat diketahui bahwa atlet DKI Jakarta memilih berlatih di Gatot Subroto karena pada Sabtu lalu sebenarnya atlet tersebut berlatih di gedung indoor yang dikhususkan untuk sepatu roda yang terdapat di Sunter, Jakarta Utara. Namun surat edaran yang tadinya yang mengatakan pada Sabtu lalu gedung tersebut dibuka untuk sepatu roda, namun ternyata saat atlet tiba di fasilitas sepatu roda tersebut, gedungnya ditutup dan baru dibersihkan dan baru bisa dipergunakan pada Senin kemarin, sehingga atlet sepatu roda yang tadinya sudah bersiap untuk berlatih akhirnya dibuat keputusan oleh para pengurus untuk berlatih di Jalan Gatot Subroto. Dan pemilihan jalan tersebut memang berguna juga untuk kategori maraton, di mana ada 42 km jarak yang harus ditempuh oleh atlet, sehingga pada Sabtu kemarin para pengurus memang memilih Gatot Subroto karena kualitas dari jalan juga bisa memadai untuk latihan atlet, dan juga pemilihan waktu juga sengaja di pagi hari karena untuk menghindari padatnya arus lalu lintas. Namun pihak KONI mengatakan memang apa yang dilakukan oleh Porserosi DKI Jakarta adalah salah karena sebelum mereka turun ke jalan mereka belum mendapatkan izin ataupun belum memberitahukan bahwa mereka akan berlatih di jalanan ke pihak-pihak terkait. Dan untuk hal itu ini menjadi pelajaran penting juga bagi Porserosi DKI Jakarta, dan KONI DKI Jakarta mengajak Porserosi untuk duduk bersama di mana nantinya untuk memfasilitasi atlet tersebut, karena memang selain menggunakan gedung indoor yang terdapat di Sunter, Jakarta Utara, atlet yang ikut di kategori maraton yang jaraknya mencapai 42 km memang membutuhkan akses ataupun membutuhkan fasilitas seperti jalan yang dilakukan mereka kemarin. Untuk itu pihak KONI ingin juga mengajak Dispora DKI Jakarta untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Jika pun nantinya ada usul untuk mempergunakan jalan raya, maka terlebih dahulu harus mengurus izinnya, baik itu ke Dinas Perhubungan dan juga ke Dinas Lalu Lintas. Sekian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rafsan Zani sudah mendapatkan keterangan dari Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta, Aminullah. Berikut liputan lengkapnya. Pak Muhammad Sal, atau biasa dipanggil Cing Ical ya,
dia udah kasih penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Jadi yang jelas memang selama ini juga sebenarnya latihan tuh di indoor, kan ada fasilitas dari Pemda yang indoor. Nah memang mereka latihan itu rutin, di bulan puasa juga mereka latihan karena untuk menjaga peak, kan peaknya atlet kan nggak boleh stuck. Kalau terlalu stuck dia nanti akan turun, kalau turun untuk rebound ke atas lagi agak berat. Itu kita cukup mengerti ya, untuk pembinaan prestasi dan mempertahankan fisik mereka, terutama untuk endurance karena ini untuk yang jarak jauh nih, yang maraton gitu. Nah harusnya mereka latihan hari Sabtu kemarin tanggal 7 di indoor sesuai dengan surat edaran dari pengelola gedung tersebut bahwa tanggal 7 bisa digunakan setelah libur lebaran itu. Tapi ketika tanggal 7 mereka ke sana ternyata belum bisa digunakan karena harus dibersihkan dulu dan sebagainya dengan standar termasuk SOP-nya protokol kesehatan, disemprot dan sebagainya, baru bisa dibuka hari tanggal 9 kemarin Senin. Jadi karena mereka sudah terlanjur siap untuk latihan, ya kan? Nah sehingga pelatih dan para pembina di sana, termasuk pengurus sana mengatakan ya udah kita latihan di jalan, gitu loh. Itu yang indoor, yang di Sunter Bang ya? Yang Sunter, Okay. Indoor. Jadi indoor juga bisa digunakan sebetulnya. Cuma karena memang tadi itu karena masalah seperti ini, jadi mereka di jalan. Nah kemudian juga terkait masyarakat yang ya katakanlah netizen lah, apapun namanya yang tidak mengerti mengatakan bahwa ini mereka gaya-gayaan, ini bukan gaya-gayaan. Karena mereka bukan olahraga rekreatif, ini olahraga prestasi. Kalau yang gaya-gayaan itu kalau yang rekreatif, hanya show off, mereka punya, ini enggak ada nilai show off, ini betul-betul mereka latihan. Nah, pemilihan jamnya juga dilakukan jam pagi, sehingga lalu lintas memang relatif lebih nggak terlalu longgar, ya, nggak ada padat ya gitu. Hanya persoalannya memang tidak ada koordinasi dengan pihak pemilik jalan, dalam hal ini Dishub dan juga kepolisian. Itu kemarin salahnya, dan makanya Pak Muhammad Sal sudah buat pernyataan, dia minta maaf kalau itu belum ada, karena memang ya tadi itu kondisinya, sementara anak sudah siap, sudah fisiknya nggak mungkin lagi, karena kalau terlalu dingin nanti kondisinya agak rumit lagi untuk dinaikkan peaknya gitu kan, sehingga harus bergerak gitu loh. Itu pun jalannya juga digunakan juga jalan-jalan yang memang yang memungkinkan itu, nggak ambil jalan-jalan yang tidak memungkinkan, dan memang akhirnya memang jalan protokol nih Pak. Jadi kemudian juga Polda sudah merespon dan memanggil pihak Porserosi DKI, dalam ini Pak Sal, dia akan datang. Tadi saya sudah terima undangannya juga jam 1 ini di Ditlantas Polda Metro untuk diberikan edukasi dan penjelasan. Jadi selanjutnya kalau terjadi seperti itu, maka harus didahului adalah pemberitahuan dulu kepada pihak Dishub maupun pihak kepolisian. Jadi bila perlu memang harus ada pengawalan, ya harus dilakukan pengawalan oleh pihak-pihak terkait. Jadi nggak bisa lepas begitu saja. Gitu, walaupun sebetulnya pihak Porserosi sudah melakukan itu juga, maksudnya dijaga supaya mereka nggak keluar dan segala macam gitu loh. Nah, dugaan kasus pasien hepatitis akut misterius yang dilaporkan salah satu rumah sakit swasta sempat membuat heboh. Dinas Kesehatan Kota Bekasi memberikan klarifikasi perihal kabar temuan kasus pasien hepatitis akut tersebut. Pihak Dinkes Kota Bekasi pun juga meminta masyarakat tidak perlu panik. Terkait ini lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan Yusuf Bahtiar, reporter Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Selamat sore Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat terkait dengan kabar ditemukan ya kasus hepatitis akut ataupun misterius di Kota Bekasi, bermula dari laporan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi, yaitu Rumah Sakit Hermina, di mana pada tanggal 7 Mei 2022 lalu pihak rumah sakit melaporkan adanya pasien dengan gejala yang hampir mirip dengan hepatitis akut ataupun hepatitis misterius yang belakangan ini sedang menjadi perhatian khusus baik itu Kementerian Kesehatan maupun WHO. Adapun dari laporan itu kemudian Dinas Kesehatan Kota Bekasi langsung melakukan beberapa langkah-langkah dan upaya, salah satunya melaporkan temuan ini ke Kementerian Kesehatan dan juga merujuk pasien tersebut yang
diduga masuk dalam kategori hepatitis akut ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Adapun dari keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, pasien yang diduga hepatitis akut ataupun misterius ini merupakan warga DKI Jakarta. Dia pada tanggal 5 dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Bekasi. Lalu dari gejala-gejala yang dimunculkan, pihak rumah sakit kemudian mendeteksi adanya kemiripan dengan gejala-gejala yang penyakit hepatitis akut yang saat ini sedang dikhawatirkan beberapa Kementerian Kesehatan dan juga beberapa pihak lainnya. Adapun dari keterangan Kepala Dinas sendiri, pihaknya belum dapat memastikan apakah pasien tersebut memang benar-benar positif hepatitis akut. Namun dari keterangan pihak rumah sakit yang merawat, memang gejala-gejala yang ditimbulkan memang mirip, namun untuk proses diagnosa akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, begitu deh ya. Baik, Tribuners, untuk lebih detailnya juga rekan Yesus sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati. Berikut informasi lengkapnya. Mengevaluasi daripada kasus-kasus yang sekarang memang sedang menjadikan pembahasan, yaitu hepatitis. Nanti insya Allah setelah ada kabar, saya sudah menugaskan kepada kabinnya untuk di follow up pasien tersebut, ya meskipun bukan masyarakat Kota Bekasi, tapi karena dirawatnya di Rumah Sakit Hermina, sehingga kita harus mengantisipasi adanya kontak di sana, karena virus ini kan hepatitis ini virus ya penyebabnya. Dan inilah yang saya menghimbau juga kepada masyarakat untuk betul-betul memperhatikan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, selain kita tetap melaksanakan prokes. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Gejalanya sendiri seperti apa sih, Bu? Mual, demam. Berapa orang, Bu? Usia berapa, Bu? Satu orang. Usia Di berapa? bawah 16 tahun. Ya, di bawah 16 tahun, tapi penduduknya bukan penduduk Kota Bekasi. Saya tekankan kembali, bukan penduduk Kota Bekasi, tapi dari KTP-nya adalah dari DKI. Bu, itu pastinya warga mana terus ke Bekasi itu dalam rangka apa dia, Bu? Kembali lagi, saya sampaikan barusan bahwa itu warganya warga DKI. Warga DKI, ya mungkin dia sudah terbiasa berobat ya ke sana, sehingga dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Kami mendapatkan laporan bahwa ada pasien dengan gejala yang hampir mirip, maka pihak rumah sakit segera merujuk ke RSM, dan itu sudah kami laporkan kepada komite ahli yang sudah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Nanti kami akan sampaikan juga hasil daripada monitoring kami kepada pihak rumah sakit RSM terkait dengan pasien. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, Tribuners. Pergerakan tanah disertai retakan terjadi di Kampung Rate, Desa Supinrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Akibatnya 80 kepala keluarga sementara dievakuasi. Tampak rumah-rumah warga sudah kosong, retakan tanah juga sudah sampai di kolong rumah panggung warga. Bagaimana kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Nining Anggra ini, reporter dari Tribun Timur yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Nining. Ya, baik, terima kasih Dea. Nah, untuk diketahui Tribuners, ada 80 kepala keluarga yang bermukim di Kampung Rate, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini. Nah, sementara itu sudah ada 20 kepala keluarga yang sebelumnya sudah mengungsi terlebih dahulu dikarenakan pergerakan tanah disertai retakan ini sudah sampai ke kolong rumah mereka, sehingga mereka was-was dan lebih mengungsi dan lebih memilih untuk mengungsi sementara waktu ini ke kebun mereka, dan ada juga yang mengungsi ke rumah sanak keluarga mereka. Nah, salah satu warga Gerald mengatakan kondisi ini sudah terjadi kurang lebih 2 minggu ya Tribuners, sehingga warga di sekitar juga sudah sangat was-was. Nah, dikarenakan pergerakan tanah disertai retakan ini setiap harinya muncul retakan baru, sehingga warga di sana mulai ketakutan Tribuners. Jadi untuk warga yang mengungsi di kebun ini, mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pinrang agar segera melakukan pengadaan tempat pengungsian yang layak dan aman, dikarenakan di kebun mereka juga pengungsian sementara sudah tidak layak ya Tribuners. Mereka juga butuh logistik untuk keseharian mereka.
Sementara itu, Camat Lembang, Kabupaten Pindrang Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya telah melakukan tinjauan lokasi dan memberikan imbauan kepada warga yang belum mengungsi agar segera mengungsi dikarenakan kondisinya sudah sangat parah dan sudah zona merah ya Tribuners. Jadi pihaknya sementara melakukan evakuasi karena takutnya ada pergerakan tanah disertai retakan susulan atau takutnya ada longsor yang terjadi nantinya. Nah, pergerakan tanah ini menurut Yusuf dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini ya Tribuners. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara Bupati Pindrang, BPBD dan Dinsos akan terjun langsung ke lokasi dan memberikan bantuan logistik serta pengadaan tempat pengungsian bagi masyarakat di Kampung Rate yang sedang mengungsi. Sekian laporan dari saya, Ninang Reni melaporkan dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan Nining. Dan berikut Tribuners, wawancara bersama salah satu warga terdampak bernama Gerald, selengkapnya kami tampilkan. Tapi Pak, jadi selama terjadi ini bagaimana kondisi warga di sini? Apakah ada yang mengungsi atau Bapak? Yang berdampak langsung ini Pak, semacam ini kan sudah dilewati kolong rumahnya retakan toh. Sudah lama mereka mengungsi atas kemauan mereka sendiri toh. Ada yang ke kebun, ada yang ke rumah famili. Untuk saat ini yang mengungsi Pak di kebun, kira-kira mereka butuhkan apa Pak? Kalau yang ke kebun itu kan itu pondok-pondok ya, tempat bernaung kala hujan saja. Mereka tentu butuh tenda, butuh 9 bahan pokok toh. Karena terus terang saat ini kami di daerah sini kena krisis ekonomi, pengaruh dari ini COVID Pak. Jadi kalau malam Pak bagaimana? Kalau malam hujan datang, kita di sini enggak was-was atau bagaimana Pak? Ya, tentu sebagai warga di sini sangat takut sebenarnya, tapi apa boleh buat Pak? Kita bertahan yang agak-agak masih jauh dari retakan toh. Tetapi sebenarnya perasaan kita sangat takut Pak. Kebanyakan sudah kita bayangkan bagaimana kalau hujan deras langsung rubuh atau longsor toh. Kita menuju Riau, Tribuners. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga. Rapat paripurna dilaksanakan pada Selasa 10 Mei kemarin di gedung DPRD Dumai. Dalam rapat paripurna itu juga mengusulkan pergantian unsur pimpinan Ketua DPRD Dumai dan pimpinan fraksi DPRD Partai Demokrat. Bagaimana hasilnya akan dilaporkan rekan Doni Kusuma Putra, reporter dari Tribun Pekanbaru yang sudah bergabung bersama kami. Ya, terima kasih rekan Dea. Baru saya sampaikan bahwa memang dalam agenda rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya 10 Mei 2022 ini, memang beragendakan ini pembukaan masa sidang ketiga serta penutupan masa sidang kedua sekaligus penyampaian hasil kegiatan reses dan juga kunjungan kerja komisi-komisi DPRD yang ada di Kota Dumai. Dan setelah itu juga dilakukan rapat paripurna ya ini terkait dengan usulan pergantian unsur pimpinan Ketua DPRD Dumai dan pimpinan fraksi DPRD Partai Demokrat yang sudah diterima oleh pihak DPRD itu, yang mana pada saat rapat paripurna tersebut dibacakan surat keputusan, yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 50 nomor 250 garing SK garing DPP PD garing 4 garing 2002 tentang pergantian unsur pimpinan Ketua DPRD Kota Dumai Provinsi Riau fraksi Demokrat, di mana pada sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai yakni Mawardi, yang mana ada beberapa pertimbangan yang membuat DPP memutuskan untuk
mengusulkan atau mengganti pimpinan DPRD atau ketua DPRD dari Demokrat ini. Yang pertama itu terkait yang menarik itu ada beberapa poin, cuman yang menarik itu terkait dengan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan yang mana ketua yang sebelumnya ini Agus Purwanto itu dilakukan oleh beberapa atau sejumlah anggota dewan dengan mosi tidak percaya, yang itu disampaikan langsung oleh anggota DPRD Kota Dumai pada tanggal 4 Maret 2002. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan evaluasi serta penyegaran kepemimpinan Kota Dumai melalui pergantian ketua DPRD Kota Dumai. Dan dalam SK DPP Partai Demokrat tersebut ada satu nama yang mengganti, yang diusulkan untuk menggantikan ketua DPRD yang sebelumnya ini dijabat oleh Agus Purwanto, digantikan oleh Supriyanto. Nah, setelah usulan ini dibacakan, nantinya juga akan dilakukan proses selanjutnya yang nantinya juga akan ditembuskan kepada Gubernur Riau. Selain usulan pergantian unsur kepemimpinan ketua DPRD, Partai Demokrat juga mengusulkan itu pergantian ketua fraksi, yang mana sebelumnya ketua fraksi ini dijabat oleh Supriyanto, nantinya akan digantikan oleh Bapak Roni Ganda Bakara. Dan pada proses dari pada rapat paripurna tersebut berjalan lancar tanpa ada gangguan. Cuman memang untuk anggota ketua yang sebelumnya ini Agus Purwanto memang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Sekian rekan dia. Baik, Tribuners, rekan Doni juga sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Ketua DPRD Dumai, Mawardi, terkait rapat paripurna ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ketiga, Mei Agustus tahun 2022, sekaligus penyampaian hasil kegiatan reses dan kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Kota Dumai, serta pergantian unsur pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Partai Demokrat. Berdasarkan ketentuan pasal 130 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai nomor 01 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD, yang menyebutkan bahwa tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji, dan tahun sidang DPRD dikelompokkan atas 3 masa sidang, yaitu persidangan pertama September-Desember, kedua Januari-April, dan ketiga Mei-Agustus. Untuk masa persidangan kedua Januari-April tahun 2022, anggota DPRD telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Lampung. Pencurian motor kembali terjadi di Lampung Utara. Kali ini komplotan maling menggasak sebuah motor yang diparkir di depan halaman rumah milik warga Kebun 4, Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan ke Polres setempat dengan kerugian ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan rekan Andung Bayuardi, reporter dari Tribun Lampung, yang siap dengan informasi lengkapnya. Ya, rekan Dea, selamat sore Tribuners dan di mana saja. Bisa dijelaskan bahwa aksi pencurian ini terjadi pada Sabtu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 14.35. Saat itu korban baru pulang dari silaturahmi di rumah kerabatnya. Kemudian ia memarkirkan kendaraan motor Honda Beat-nya di depan rumah, tepatnya di depan pintu rumahnya. Namun hanya berselang ke 10 menit kemudian, motor tersebut sudah berpindah tangan. Untuk saat ini pelaku masih dikejar oleh kepolisian setempat sehingga masih menjadi buronan polisi. Untuk kerugian, korban merugi sekitar 8 juta rupiah. Atas kejadian ini, korban harus merelakan kuda besinya yang biasa dipakainya sehari-hari untuk liputan. Karena korban merupakan warta-warti di Kabupaten Lampung Utara yang bernama Isti Febri Watika.
Demikian laporan deh. Baik, terima kasih rekan Anung Bayuwardi melaporkan dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. 3 desa di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terendam banjir pada Selasa 10 Mei 2022 kemarin. Ketinggian air saat ini mencapai lutut orang dewasa. Setidaknya sudah ada 30 kepala keluarga yang diungsikan. Terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan reporter dari Tribun Sulbar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Fahrun Ramli di sana. Silakan rekan. Ya, Tribuners, dimanapun Anda berada, saat ini saya masih berada di Kecamatan Sampaga, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana di 2 hari terakhir ini curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan 2 anak sungai yang melalui desa di Sampaga ini meluap dan merendam sedikitnya 3 desa yang ada di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju ini. Adapun desa yang terendam ini adalah Desa Loso, Kalonding, dan Desa Sampaga sendiri, di mana saat ini sudah ada 30 kepala keluarga dari Desa Sampaga yang mengungsi ke rumah kerabatnya yang tidak terkena banjir. Sementara itu sedikitnya 150 hektar persawahan milik warga Desa Sampaga sendiri itu diperkirakan akan mengalami gagal panen untuk tahun ini. Namun banjir ini dimulai dari hari Senin hingga Selasa, dan Rabu ini air mulai surut namun masih mencapai mata kaki orang dewasa, sehingga aktivitas di 3 desa ini itu belum berjalan normal. Beberapa fasilitas seperti sekolah-sekolah SD itu, SD 9 Sampaga di Mamuju ini, itu belum melangsungkan proses belajar mengajar karena banjir masih menggenangi ruang-ruang belajar hingga mata kaki orang dewasa. Dan beberapa fasilitas kantor desa di 3 desa ini itu kemudian belum terbuka karena memang masih terendam banjir yang disebabkan oleh meluapnya anak sungai karena hujan deras atau tingginya curah hujan yang tinggi yang berlangsung selama 2 hari terakhir. Namun setiap stakeholder atau Badan Penanggulangan BPD Mamuju bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju itu sudah mendirikan dapur umum tepatnya di Desa Sampaga, dan saat ini tenda masih sedang didirikan, dan rencananya dapur umum ini untuk memberikan masakan atau melayani makanan gratis ke sedikitnya 30 sampai sore ini ada 60 hingga 100 kepala keluarga tercatat sudah mengungsi dari dan meninggalkan Desa Sampaga ini untuk sementara karena memang rumah-rumah warga itu masih tergenang, dan pihak BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju sudah mendirikan sebuah tenda dapur umum atau dapur sosial untuk sementara. Demikian yang sempat saya sampaikan dari Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Sampaga, Desa Kalonding. Saya pamit undur diri. Ya, Tribuners, rekan Fahrun juga sudah melakukan wawancara bersama warga setempat yang terdampak banjir bernama Muhammad Yusuf. Berikut liputan lengkapnya. Sedang membuat tanggul dari pengaman sungai persawahan Dusun Sidomakmur sekarang ini jebol. Jadi mohon untuk perhatiannya pemerintah supaya masyarakat Dusun Sidomakmur ini bisa kembali bercocok tanam dengan aman, sehingga tanggul yang jebol di sana harus dibenahi supaya air tidak meluap semacam ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seorang warga Lapacen Rana, Kecamatan
Bulu Podo, Kabupaten Sinjai, dilaporkan hanyut di Sungai Tangka pada Senin 9 Mei 2022 lalu. Mendapat laporan itu, SAR Brimob Bone langsung dikerahkan untuk mencari korban di lokasi kejadian. Dalam upaya pencarian, tim SAR gabungan juga dibantu warga sekitar. Bagaimana untuk hasil pencariannya akan dilaporkan oleh rekan Kasdar Kasau, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat sore. Bahwa dapat saya laporkan tim gabungan dari SAR Batalion C Sat Brimob Polda Sulsel ikut mencari korban yang hanyut di Sungai Tangka ke Kecamatan Bulu Podo, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan tim gabungan ataupun tim SAR selama 3 hari mencari korban, di mana diketahui bahwa korban hanyut pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 lalu, di mana pada saat itu korban pulang dari berlibur di rumah kerabatnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan hendak pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, di mana Kabupaten Bone dan Kabupaten Sinjai di wilayah tersebut bertetangga dengan Kabupaten Sinjai, dan korban ingin menyeberang ataupun menerobos sungai tersebut, di mana pada hari Minggu lalu pada tanggal 8 Mei 2022 terjadi hujan deras selama 24 jam terakhir dari hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 selama seharian. Dan akibatnya terjadi banjir di beberapa wilayah Kabupaten Bone, dan diantaranya juga terjadi di Sungai Tangka ini, dan air yang cukup deras sehingga tidak memungkinkan untuk diseberangi. Hanya saja korban nekat menyeberangi sungai itu. Akhirnya korban terbawa arus dan hilang selama 3 hari belakangan. Dan rekan Dia dan Tribuners, bahwa hari ini masih dilakukan pencarian dari tim gabungan SAR, diantaranya Brimob Polda Sulsel ataupun Brimob Bone. Kemudian ada beberapa diantaranya Basarnas Kabupaten Bone dan tim SAR lainnya yang ada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners dan rekan Dia, bahwa hari ini telah ditemukan korban tak jauh dari lokasi hilangnya korban sekitar 5 km. Dan korban ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, dan sehingga korban kemudian dibawa untuk dimakamkan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Begitu rekan Dia, kembali ke studio. Baik, terkait insiden ini, Tribuners, rekan Kasdar juga sudah melakukan wawancara bersama Komandan Batalion C pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ihsan. Berikut keterangan lengkapnya. Hari ini tim SAR gabungan yang terdiri dari SAR Brimob Bone, Basarnas Kabupaten Bone, BPBD Kabupaten Sinjai, dan PMI Kabupaten Sinjai melaksanakan pencarian terhadap korban yang dilaporkan tenggelam atas nama Andi Ridwan, warga desa Lapak Cerendana, Kabupaten Sinjai. Di mana tekniknya untuk hari ini kita melaksanakan pencarian dengan menyisir sungai dari titik jatuh hingga radius 5 km. Kemudian kita juga membuat ombak buatan dengan perahu karet dengan harapan korban bisa mengapung dan segera kita temukan. Namun sampai saat ini korban belum bisa kita temukan. Mari kita sama-sama berdoa sehingga kita bisa segera menemukan korban. Tribuners, kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya dari Kepulauan Riau. Sejumlah pengungsi Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam, Kepulauan Riau. Dengan mengenakan baju kaos biru, mereka terus menyuarakan nasib melalui spanduk yang dibawa. Mereka menuntut dipindahkan ke negara ketiga. Bagaimana berlangsungnya demonstrasi kali ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roma Ulis Yanturi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Sejumlah pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Batam kemarin sore. Nah, aksi ini biasanya dilakukan di berbagai titik, namun untuk kali ini berada di depan kantor Wali Kota Batam. Nah, karena aksi ini tidak disertai dengan legalitas yang jelas, maka depan kantor DPRD Kota Batam juga berjaga-jaga, yakni mereka menutup gerbang kantor DPRD Kota Batam secara ketat dan dijaga oleh beberapa satuan polisi Pamong Praja. Begitu juga di depan kantor Wali Kota Batam, sejumlah pengungsi
juga tidak bisa masuk ke dalam lantaran gerbang kantor wali kota juga ditutup rapat oleh Satpol PP dan dijaga ketat. Nah, sayangnya aksi mereka tidak membuahkan hasil lantaran tidak satupun perwakilan Pemko Batam ataupun DPRD Kota Batam yang berada di tepat di belakang mereka juga tidak menghampiri mereka. Nah, tuntutan mereka masih sama, yakni kembali ke negara ketiga agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa, seperti kerja ataupun mengecap pendidikan. Nah, seperti di Batam sendiri, mereka bukan setahun 2 tahun lagi, melainkan sudah hampir 10 tahun berada di pengungsian saja. Mereka tidak bisa melakukan apapun, seperti bekerja ataupun mengecap pendidikan. Dan berbagai administrasi mereka seperti KTP, ijazah juga tidak ada, sehingga menghalangi akses mereka untuk melakukan aktivitas apapun. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Roma untuk laporan Anda dari Kota Batam. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Pemuda asal desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, menjadi korban pembunuhan. Korban diserang seseorang saat berkunjung ke rumah calon tunangannya. Korban meninggal dunia setelah sempat berteriak minta tolong karena mendapatkan luka tusukan parah. Terkait kronologi kejadian dan juga penangkapan pelaku akan dilaporkan reporter dari Tribun Madura. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Hanggara Pratama. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Kami melaporkan bahwa kronologi insiden penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam hingga berujung meninggal oleh orang tak dikenal di Desa Larlar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang terjadi saat korban yakni Muhyiddin, warga asal Desa Palengkian, Kecamatan Kedungdung, Sampang berada di kediaman calon tunangannya berinisial S, warga setempat pada 8 Mei 2022 dini hari. Sebelumnya korban bertamu ke rumah calon tunangannya pada 7 Mei 2022 malam. Namun pada malam itu setelah bertamu, korban memilih tidak pulang ke rumahnya melainkan beristirahat di musola yang berlokasi di depan rumah calon tunangannya. Setelah waktu menunjukkan sekitar 02.00 waktu Indonesia Barat, yang pada saat itu kondisinya korban hanya seorang diri, tiba-tiba korban berteriak meminta tolong sembari berlari ke depan rumah si calon tunangan sehingga membangunkan warga setempat. Ternyata korban sudah mengalami luka di bagian perut akibat senjata tajam, sehingga warga membawanya ke pustu di desa setempat, namun akibat pendarahan yang hebat nyawanya tidak tertolong. Setelah sehari pasca insiden berdarah itu, Polres Sampang berhasil mengungkap kasus tersebut dengan cara berhasil membekuk tersangka di wilayah Jombang, Jawa Timur, tepatnya pada 9 Mei 2022 siang. Ternyata tersangka merupakan Iri Dharma asal Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, yang tidak lain adalah mantan suami dari calon tunangannya si korban itu sendiri. Berdasarkan pernyataan Kapolres Sampang AKBP Arman, saat itu tersangka diamankan di dekat stasiun seorang diri, bahwa tersangka ini hendak berpindah tempat guna melarikan diri. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata motif dibalik penganiayaan berujung maut ini dipicu oleh rasa cemburu yang tak dapat dibendung oleh tersangka hingga ia merasa kesal. Karena sebelumnya sebelum melancarkan aksi, tepatnya 7 Mei 2022 sekitar 21.00 waktu Indonesia Barat, tersangka hendak berkunjung ke rumah mantan istrinya, namun malah melihat mantan istrinya tersebut duduk berduaan dengan korban di musola. Melihat hal itu, tersangka malah bersembunyi di rumah warga, dan setelah waktu menunjukkan dini hari, tersangka beraksi dengan menghampiri korban dan mengayunkan senjata tajamnya berjenis celurit ke arah perut korban sebanyak 2 kali. Akibat dari perbuatannya tersebut, tersangka disangkakan pasal 340 subsidiar, pasal 338 subsidiar, pasal 351 ayat 3 dengan ancaman maksimal hukuman pidana seumur hidup dan minimal 15 tahun penjara. Seperti itu rekan dia.
Baik, terkait kejadian ini Tribuners rekan Hanggara juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Sampang AKBP Arman. Berikut informasi lengkapnya. Hari ini kita merilis kasus pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dini hari telah terjadi pembunuhan ya, atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP Desa Larlar, Kecamatan Banyuates. Untuk korban yaitu Muhyiddin, warga Kedundung, meninggal pada saat dibawa ke pustu setempat. Kita ketahui korban Muhyiddin meninggal akibat penganiayaan berat ya, dengan menggunakan celurit ke arah perutnya yang dilakukan oleh tersangka Iri Dharma alias Iri, dan berhasil tersangka warga Pandiangan Robatal ya, dan tersangka berhasil ditangkap 1 hari setelah melakukan pembunuhan tersebut. Tersangka ditangkap di Jombang tanggal 9 Mei siang hari. Untuk motif tersangka membunuh korban yaitu cemburu dan emosi, dikarenakan korban berpacaran ya dengan istri tersangka yang posisinya sedang talak ya, jadi belum cerai, sedang ditalak selama 8 bulan yang lalu. Nah, motif tersangka membunuh korban muncul pada saat tersangka datang ke rumah istrinya atau istri yang sedang ditalak ini, kemudian mendapati istrinya dan Nama oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Budianta Pinem mendadak viral di media sosial. Ia diduga menghina Ketua DPRD RI Puan Maharani dalam komentarnya pada salah satu berita media online. Terkait itu, Sekda Kabupaten Dairi menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Alfi di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih saudara dia. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Budianta Pinem kemarin mendatangi kantor DPC Kabupaten Dairi untuk mengklarifikasi terkait komentarnya yang mengatakan Ketua DPD PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyebut seperti nyaris terkena ambeien ini mengklarifikasi bahwasanya akun media sosial Facebook miliknya dihack oleh seseorang yang tidak dikenal. Ya, dalam kesempatan itu juga Budianta Pinem juga menyampaikan permohonan maaf kepada DPC PDIP Kabupaten DPC PDIP Dairi untuk agar tidak ada yang tersakiti lagi. Nah, terkait hal itu Budianta Pinem juga diminta oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Dairi untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Nah, saat ini juga PDIP Dairi juga sudah melaporkan hal tersebut ke Polres Dairi. Namun menurut keterangan dari Kapolres Dairi AKBP Wargi Rahman mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Nah, terkait hal itu atas postingan Sekda Dairi Budianta Pinem juga sempat viral di media sosial dan menjadi heboh di sektor PDIP Dairi itu sendiri. Gitu dia. Baik, Tribuners rekan Alfi juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPC PDIP Dairi dan juga Sekda Dairi. Selengkapnya kami tampilkan. Kami ada penghinaan terhadap ketua DPR kami atau ketua DPP. Jadi beda konteksnya. Waktu itu laporan bisa kenapa Budianta Pinem. Nah, jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan kepada saudara-saudara kalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kita semua. Orang. Kemudian saya buka
Jadi Bapak akui bahwa proses Bapak. Yang saya rolah profil dan pernyataan saya itu akun saya. Jadi akun yang sebelumnya Bapak akui bahwa akun Bapak. Yang ada saya posting akun yang berkomentar itu Pak, yang berkomentar itu akun Bapak sebelumnya, Bapak akui akun Bapak sebelumnya. Karena Bapak yang dihack. Jadi saya mau berikan klarifikasi di akun saya yang dulunya, maaf, ada akun saya yang dihack dan juga sudah menjadi akun kenangan. Apabila merasa ada disakiti, saya minta maaf. Tapi sebelumnya akun itu akun Bapak ya, yang komentar itu ya, yang mengomentari tentang perlahanan atau saya nggak tahu kalau akun itu, saya nggak tahu. Karena saya pun nggak, saya coba buka, saya pun nggak tahu di mana. Hanya memastikan aja Pak, akun yang katakanlah nama Bapak kan, yang kata itu segitiga itu bisa ganti profil ya, Bapak bisa masuk juga. Yang ada komentar itu segitiga Bapak mau ganti profil, Bapak bisa masuk di akun itu kan. Jadi pada saat saya ubah pernyataan bantahan itu saya masuk. Bisa masuk saya. Lalu Pak, tasnya Pak sama Pak. Polda Kalimantan Utara diketahui telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus tambang ilegal yang melibatkan polisi bernama Bribtu Hasbudi. Namun, kuasa hukum Bribtu Hasbudi menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan seperti alat berat bukanlah milik kliennya. Untuk lebih mendalami kasus ini, pihak Polda Kaltara pun juga akan memanggil PT BTM yang diduga terlibat. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan rekan Maulana Ilham Bifaudi, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Baik, rekan Dea dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa memang pihak Polda Kaltara telah mengamankan sejumlah barang bukti terkait aktivitas tambang ilegal yang diduga dilakukan oleh tersangka bernama Bribtu Hasbudi, seorang oknum kepolisian. Namun pihak kuasa hukum mengatakan bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut bukanlah milik daripada kliennya, karena berdasarkan pengakuan dan keterangan dari klien dari kuasa hukum menyampaikan bahwa Bribtu Hasbudi hanya berperan sebagai fasilitator antara koordinator penambangan di lokasi dengan PT BTM selaku pemegang konsesi pertambangan di wilayah Sekatak Bulungan. Selain itu, pihak kepolisian juga akan memanggil pihak BTM sedianya pada hari Selasa lalu, namun karena pihak BTM berhalangan, pemanggilan akan dijadwalkan kembali pada hari Jumat mendatang. Pemanggilan pihak BTM ini dengan statusnya sebagai saksi dilakukan untuk mengklarifikasi terkait pemberian izin yang diberikan oleh pihak BTM kepada Bribtu Hasbudi dalam aktivitasnya penambangan ilegal di Desa Sekatak Bulungan. Demikian rekan Dea laporan. Baik, Tribuners, berikut ada keterangan dari kuasa hukum Bribtu Hasbudi, Syafruddin, yang sudah didapatkan oleh rekan Faudis. Kami tampilkan selengkapnya. Kalau itu dikategorikan barang bukti untuk menjadi alat bukti, gitu. Apakah betul barang bukti yang disita itu adalah milik ASB? Nanti kita lihat di pengadilan. Gitu. Karena kepemilikan suatu barang itu kan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki. Gitu. Tapi itu hak daripada pihak penyidik untuk menyita. Sebuah ledakan terjadi di Desa Kembang Tanduk, Kecamatan Rambang, Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. 2 orang menjadi korban ledakan hebat yang tepatnya terjadi di antara PT Titis Sampurna dan PT Pertamina Limbau Field Areal SKG 1. Masyarakat setempat pun kini meminta kepastian pertanggungjawaban atas insiden ledakan yang terjadi. Bagaimana terkait kasus ini akan dilaporkan oleh wartawan dari Tribun Sumsel. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Edison. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih rekan Dea. Dapat kami informasikan pada Senin 9 Mei 2022 pukul 6 pagi lalu sempat terjadi ledakan cukup besar di
areal perbatasan antara PT Titik Sampurna dan PT Limau File Pertamina yang menyebabkan 2 korban warga yang melintas tersambar. Ini sendiri kejadian ini cukup membuat heboh Kota Prabu Mulih karena posisi desa ini dapat kami informasikan desa ini dikepung oleh sumur-sumur penghasil migas dan juga di bagian depan maupun jalan desa ini melintas pipa-pipa gas. Hal inilah yang membuat warga desa khususnya Desa Kembang Tanduk dan desa-desa tetangga menjadi khawatir. Pada saat kejadian juga saat ledakan ini masyarakat terpaksa mengungsi dan berhamburan lari ke desa lain maupun ke jarak yang lebih jauh dari lokasi kejadian. Ini ledakan ini sendiri cukup besar dan bahkan menimbulkan getaran serta asap yang mengepul cukup tinggi ke langit Desa Kembang Tanduk. Nah, kondisi inilah yang membuat masyarakat mencari kepastian apa penyebab ledakan ini. Hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Kota Prabu Mulih. Nah, ini sendiri menurut senior manajer Limau File Prabu Mulih, Bapak Zulfikar, ini disebabkan karena uap uap kondensat yang menyambar dan belum diketahui apinya berasal dari mana, titik api, petikan apinya. Hingga saat ini tim masih melakukan investigasi terkait sumber api ledakan tersebut. Dan sampai saat ini juga pihak dari tim investigasi memastikan ini bukan ledakan dari pipa, baik dari Titik Sampurna maupun dari File Limau Pertamina. Nah, ini dengan kondisi inilah yang membuat masyarakat ini menjadi bingung. Terlebih rumah-rumah masyarakat sudah dialiri gas kota yang masuk langsung ke rumah-rumah masyarakat. Masyarakat sendiri pada saat kejadian hingga beberapa hari kemarin khawatir untuk menghidupkan kompor untuk masak maupun melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini membuat masyarakat menyampaikan kepada pemerintah Kota Prabu Mulih, dalam hal ini Bapak Wali Kota Prabu Mulih, Bapak Insinyur Haji Ridho Yahya, langsung turun ke desa untuk memastikan apa yang menyebabkan masyarakatnya menjadi mengeluh dan takut melakukan aktivitas sehari-hari. Ini juga sudah disampaikan langsung oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih ke pihak Pertamina agar disediakan titik aman kumpul di wilayah desa ini maupun desa tetangga, sehingga ketika ada terjadi ledakan seperti ini, masyarakat bisa lari ke titik kumpul yang aman disediakan pemerintah itu, disediakan Pertamina itu. Selain itu juga pemerintah Kota Prabu Mulih maupun masyarakat meminta agar disediakan sirine. Jadi ketika ada kejadian serupa, masyarakat yang berada di dalam rumah maupun tidak mendengarkan ledakan bisa berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, hingga saat ini tim masih memastikan hasil penyebab ledakan ini, dan sampai saat ini ledakan sendiri belum diberikan hasil oleh pihak Pertamina. Demikian dapat kami informasikan. Terkait tambahan lagi sedikit, 2 korban yang terbakar itu lebih dari 50% bagian badan terbakar. Ini mereka ini pasangan suami istri ini melintas ketika akan menyedap karet ke kebun karet yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat pagi mereka melintas tersambar api dan membuat hampir seluruh badannya terbakar. Saat ini sendiri pihak Pertamina sudah merujuk 2 korban ini ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Demikian dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Edison untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Geliat bisnis usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus diminati kaula muda di Minahasa Tenggara. Salah satunya bisnis Holobrick. Bisnis ini kian digemari karena dianggap menjanjikan. Apa sebenarnya bisnis Holobrick ini akan diinformasikan oleh wartawan kami dari Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Karisma Kurama di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea dan Tribuners, terima kasih dapat kami informasikan bahwa pasca pandemi melanda, memang banyak anak muda yang memilih beralih profesi menjadi pelaku usaha, dan salah satu jenis usaha yang cukup diminati yakni adalah
usaha holobrik. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jenis usaha holobrik ini menjadi sangat diminati dikarenakan belakangan daya beli masyarakat juga cukup meningkat sehingga banyak yang membangun rumah. Begitu. Baik, terima kasih rekan Karisma untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Petani sawit di Kabupaten Belitung mengeluhkan hasil buah sawit mereka tidak laku alias tidak dibeli oleh perusahaan. Para petani mengaku baru kali ini tidak bisa menjual buah sawit ke perusahaan, secara total. Menurut mereka, diduga karena harga beli buah sawit hingga kini masih belum jelas. Untuk lebih detailnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Disa Aryandi, reporter dari Pos Belitung yang akan menginformasikan lebih jelasnya. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali Dea. Ada 800 petani di Kabupaten Belitung sekarang ini kesulitan untuk menjual hasil panen mereka. Hal ini dikarenakan ada kebijakan pemerintah pusat yang melarang ekspor CPO ke negeri luar. Nah, untuk kondisi saat ini memang sebagian dari petani sawit di Kabupaten Belitung sudah melakukan panen, ada yang belasan ton hingga 25 ton. Namun buah tersebut tidak bisa dijual ke pihak perusahaan hingga akhirnya menjadi sampah ataupun membusuk di gudang petani sawit yang ada di Belitung. Kemudian untuk kondisi ini sudah terjadi sejak 3 minggu belakangan. Artinya masyarakat saat ini sudah, maksud kami petani sawit belakangan ini sudah melapor hal ini kepada dinas ataupun pemerintah Kabupaten Belitung hingga DPRD Kabupaten Belitung. Namun belum ada hasil dari laporan tersebut, namun dari hasil konfirmasi kami di lapangan yaitu dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Bapak Destika Effenly, saat ini mereka sedang berupaya, maksud kami sudah mendapatkan informasi dan berupaya mencari jalan ataupun solusi bagaimana hasil panen sawit di kalangan petani sawit di Kabupaten Belitung bisa diterima oleh pihak perusahaan agar tidak ada keluhan lagi dari ratusan petani yang ada di Kabupaten Belitung. Begitu, Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Disa untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Program Rumah Diakonia di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan lancar selama setahun ini. Rumah Diakonia ini menyasar masyarakat kurang mampu yang kemudian diberikan bantuan pangan atau sembako dan beda rumah. Wali Kota Bitung yang juga merupakan Ketua Komisi Pria Kaum Bapa Sinode KMIM Panatua, Maurits Mantiri, memberikan apresiasi untuk program ini. Lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Christian Wayongkire. Saat ini kami sudah terhubung. Silakan rekan Christian dengan informasi Anda. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Dea dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan terkait dengan program Rumah Diakonia yang digelar oleh sekelompok komunitas ataupun perkumpulan yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, di mana program Rumah Diakonia itu digagas dan dipelopori dan diprakarsai oleh sejumlah pelayan khusus atau pelsus, penatua, dan diaken yang ada di Gemim, Gereja Masih Injili Minahasa, kemudian ada guru agama, pendeta Gemim, hingga donatur lainnya melaksanakan program Rumah Diakonia yang sudah berjalan hampir atau sudah 1 tahun lebih. Dan hari Selasa kemarin berlangsung di Pulau Lembe di 3 titik dan langsung dihadiri oleh Ketua Komisi Pria Kaum Bapa Sinode Gemim Gereja Masih Injili Minahasa, Penatua Insinyur Maurits Mantiri MM yang juga Wali Kota Bitung, bersama dengan Penatua Rita Tangkudung
di Pulau Lembeh dan melaksanakan program Rumah Diakonia, membagi paket sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya bagi masyarakat atau jemaat di Gemim yang benar-benar kurang mampu. Dan terinformasi yang kami himpun dari Pendeta Maksimantau selaku koordinator Rumah Diakonia, program tersebut bukan merupakan program dari pemerintah. Jadi sekali lagi, program tersebut bukan program dari pemerintah Kota Bitung, melainkan program dari perkumpulan pelayan khusus penatua, diaken, guru agama, pendeta Gemim hingga donatur ada. Dan secara bukan kebetulan, Wali Kota Bitung yang juga Penatua Priako Bapak Gemim dan istri Penatua Rita Tangkudung mensupport kegiatan Rumah Diakonia yang sementara berlangsung dan menyasar masyarakat atau jemaat yang kurang mampu, memberikan bantuan paket sembako ataupun kebutuhan rumah lainnya hingga melakukan bedah rumah. Dan program ini akan terus dilaksanakan oleh para kelompok ataupun perkumpulan yang tergabung dalam Rumah Diakonia Kota Bitung. Dan bagi masyarakat Kota Bitung, Sulawesi Utara yang benar-benar kurang mampu, agar bisa menyampaikan ke pemerintah setempat atau kelurahan ataupun rumah ibadah gereja yang ada di lingkungannya, agar dijangkau akan dirangkul untuk menerima bantuan lewat program Rumah Diakonia sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing masyarakat tersebut. Demikian dia laporan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, reporter Tribun Manado, Christian Wayongken. Terima kasih. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara bersama Pendeta Maksimanto, koordinator Rumah Diakonia GMIM Kota Bitung. Selengkapnya kami tampilkan. Pertama tentu puji Tuhan bahwa program ini sungguh diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat dalam pelayanan. Memang sejak tanggal 7 Mei tahun 2021, pelaksanaan awal dari pelayanan Rumah Diakonia ini. Memang awalnya pelayanan dalam bentuk pemberian paket yang dengan harapan membantu untuk masyarakat yang memang betul-betul berkekurangan, yang harus dibantu. Kalau dapat dikatakan mereka memang orang-orang yang bagi mereka yang benar-benar kurang mampu secara ekonomi dan juga mereka tidak berdaya secara pribadi karena keterbatasan, tapi juga memang pada akhirnya yang awalnya hanya dalam bentuk paket Rumah Diakonia, tapi pada akhirnya kita juga sudah masuk pada tahap yang lebih lanjut lagi ketika kami membawa bantuan. Memang orang Jalia itu jemaat Gemim khususnya itu ada dalam kondisi perumahan yang tidak layak, ya. Jadi pada akhirnya dikembangkan untuk dilaksanakan kegiatan bedah rumah. Tim Resmo Polda Sulawesi mengembalikan motor yang awalnya dicurigai sebagai motor bodong. Anggota Tim Resmo Polda Sulut menerangkan awalnya mereka mencurigai 2 orang yang mengendarai kendaraan, di mana kendaraan tersebut tanpa plat nomor dan tanpa kaca spion. Terkait kronologi ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Manado. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Randy Umar. Silakan dengan informasi Anda. Oke, Tribuner, selamat malam. Di Kota Manado ini sudah pukul 6 sore dan di sini saya melaporkan kondisi atau bagaimana kronologi belum lama ini di mana anggota Resmo Polda Sulawesi Utara melakukan penangkapan motor yang dicurigai motor bodong, motor bodong. Karena menurut informasi dan saya juga wawancarai kepada anggota tim Resmo Polda Sulut bahwa memang motor ini menjadi kecurigaan dari tim Resmo karena awalnya motor ini tidak ada plat nomor dan tidak ada kaca spion dan juga kunci soket motor atau yang biasa untuk menyalakan kendaraan motor itu sudah dalam keadaan rusak atau sudah dicabut. Dan dari upaya itu tim Resmo Polda Sulut juga, karena saat ditanya belum juga ada berkas-berkas yang lengkap kala itu, hingga tim Resmo mengambil satu keputusan untuk langsung melakukan penangkapan karena diduga awalnya motor ini adalah motor bodong. Karena di Sulawesi Utara ini memang
belakangan ini banyak terjadi kasus-kasus pencurian motor, hingga akhirnya langkah tersebut dilakukan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Resmob, akhirnya tim Resmob pun mengembalikan motor tersebut karena motor tersebut setelah diperiksa oleh yang awalnya pemilik motor itu datang membawa KTP, KK, dan juga BPKB lengkap semuanya, maka tim Resmob pun mengembalikan motor itu kepada pemiliknya. Dan mereka pun menghimbau agar motor-motor yang ada pun untuk dilengkapi kendaraannya. Karena bagaimanapun juga sejauh ini pengungkapan kasus-kasus curanmor itu sudah cukup banyak di Kota Manado. Hingga mereka pun berharap ada upaya dari para pemilik untuk merapikanlah kendaraan motor mereka supaya benar-benar berkas lengkap dan juga supaya aman dalam berkendara. Itu saya yang bisa saya laporkan dari Kota Manado. Terima kasih. Baik. Terkait ini juga rekan Randy sudah melakukan wawancara bersama anggota Resmob Polda Sulut, Bribtu Fernando Kansil. Berikut informasi lengkapnya. Kami dari tim Resmob Polda Sulut patroli malam, sehingga pada saat masalah patroli malam kami mencurigai 2 orang yang mengendarai satu kendaraan, di mana kendaraan tersebut tanpa plat nomor dan juga tanpa ada spion, sehingga kami menghentikan kendaraan tersebut. Dan juga kami mendapati bahwa kendaraan tersebut ini kunci sudah tidak lagi terpasang. Ternyata setelah dicek soketnya dicabut. Dan akhirnya kami amankan kendaraan tersebut di Polda Sulawesi Utara, sehingga pada saat ini kami melakukan penyelidikan dan ternyata kendaraan tersebut lengkap. Dan akhirnya kami tim Resmob Polda Sulut menyerahkan kembali dan meminta surat-surat lengkap serta KTP maupun KK dari pemilik kendaraan, sehingga tim Resmob Polda Sulut menyatakan bahwa kendaraan tersebut ini bukan bodong. Dan akhirnya kami dari tim Resmob Polda Sulut menyerahkan kembali kepada pemilik yang kami tahan semalam dan kendaraan tersebut. Dan pada saat hari ini kami tim Resmob juga mendapati STNK asli dan juga pemilik kendaraan membawa KTP asli dan pemilik kendaraan tersebut berasal dari Kota Manado. Sebuah minimarket di kawasan Balau, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dirampok. Komplotan perampok itu menggasak uang puluhan juta rupiah dari laci kasir pada Minggu, 8 Mei 2022 dini hari lalu. Polresta Barelang akhirnya berhasil meringkus 4 pelaku yang memiliki perannya masing-masing. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan dari Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Roni Lodolaling. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Bahasanya baru-baru ini 4 pelaku perampokan Indomaret di Baloi Persero, Batam, Kepulauan Riau ditangkap oleh Satreskrim Polresta Barelang dibantu oleh unit Opstal Polsnal Lubuk Baja, Kota Batam. Nah, keempat pelaku tersebut masing-masing bernama Jimmy Lukita, Indra Sanjaya, Fajar Sidik, dan juga Supriyanto. Keempat pelaku tersebut berhasil ditangkap di sebuah tempat keramaian di kawasan Jodo, Batam pada Minggu 8 Mei 2022. Saat dilakukan penangkapan, para pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kepolisian mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak kaki para pelaku tersebut. Saat dilakukan interogasi, keempat pelaku tersebut mengakui segala perbuatannya dan siap untuk menjalankan hukuman. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengatakan sebelum melakukan aksi tersebut, keempat pelaku terlebih dahulu mengintai situasi dan kondisi di sekitar Indomaret Baloi Persero tersebut. Nugroho juga menjelaskan bahwa keempat pelaku tersebut memiliki peran masing-masing, yang mana Jimmy Lukita berperan sebagai tukang sekap karyawan, Fajar berperan berpura-pura sebagai pembeli,
Indra Senjaya bertugas sebagai pengawasan di luar Indomaret, dan juga Supriyanto bertugas mengambil uang dan juga rokok di Indomaret, dan juga menjadi otak dalam aksi ini. Nugroho membeberkan bahwasannya saat melakukan kejahatan tersebut, terlebih dahulu pelaku menyekap 2 karyawan yang saat itu sedang bekerja di Indomaret tersebut. Selanjutnya pelaku langsung mengambil uang yang ada di kasir dan juga berangkas yang ada di lantai 2 Indomaret dengan total sebesar 25.159.900. Nah, Tribuners, tidak hanya itu, pelaku juga mengambil rokok sebanyak 20 slop berbagai jenis ya, senilai Rp5.979.400, sehingga jika ditotalkan kerugian secara keseluruhan adalah Rp31.139.300. Nah, Tribuners, usai melancarkan aksinya, 4 pelaku langsung tancap gas menggunakan sebuah mobil Avanza berwarna silver yang saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Nah, Tribuners, adapun pasal yang disangkakan terhadap keempat pelaku tersebut, yakni pasal 365 ayat 1 dan 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Demikian dia yang bisa dilaporkan dari Batam. Kembali ke dia. Baik, Tribuners, berikut juga keterangan dari Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Duryanto terkait kasus perampokan ini. Selengkapnya kami tampilkan. Yang pertama, saya apresiasi Satreskrim Polresta Barelang bersama anggotanya yang berhasil, termasuk Kapolsek Ulu Baja ya, anggotanya yang berhasil menangkap atau mengungkap daripada tindak pidana pencurian dan kekerasan ini. Yaitu tindak pidana ini terjadi di Indomaret 24 jam ya, Baloi Persero, seberang BCS Mall, Kota Batam. Ya, jadi ini modus perandinya bahwasanya 4 pelaku yang berhasil kita amankan ini itu mengamati dulu ya, sebelumnya mengamati dulu Indomaret yang akan menjadi sasarannya. Jadi apabila di situ sepi, biasanya Indomaret yang beroperasi 24 jam. Apabila sepi, ya mereka bisa langsung melakukan aksinya. Nah, ini di Indomaret 24 jam Balai Persero ini ada 2 karyawan di situ. Yang satu dia sebagai kasa ya, atau kasir di situ, yang satunya dia di atas ya untuk mengambil barang di gudang. Dan 4 pelaku ini berhasil ya masuk. Yang satu berperan sebagai pengawas yang di depan, di luar. Apabila ini mengantisipasi ada masyarakat yang akan membeli ya di Indomaret tersebut. Yang kedua yaitu tersangka itu yang menyekap ya daripada 2 karyawan Indomaret ini. Dan yang ketiga yaitu sebagai membuka berangkas ya dan mencuri daripada barang-barang yang ada di Indomaret tersebut. 2 orang yang mencuri. Jadi berhasil kita amankan 4 pelaku ya, daripada pelaku pencurian dan kekerasan ini. Karyawan sempat disekap ya? Disekap ya, jadi disekap, mereka diikat tangannya ya, dan dilakban mulutnya, dan diancam dengan sebilah samurai. Ya, apabila mereka berontak atau berteriak, berarti mereka akan dibunuh. Ya. 4 orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalur Pantura Subang pada Selasa 10 Mei 2022 dini hari kemarin. Kecelakaan maut melibatkan 3 kendaraan, yakni minibus travel, truk box, dan bus pariwisata. Selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ahya Nurdin yang siap dengan informasinya. Oke, baik ya Kak Andre. Baik, Tribuners, selamat petang. Saat ini saya melaporkan langsung di lokasi kejadian, namun jaraknya hanya sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, dan ini adalah di belakang saya ini adalah bangkai kendaraan travel yang kemarin, dini hari kemarin, mengalami kecelakaan yang menewaskan 4 orang pengemudi dan penumpang di travel tersebut.
Untuk kronologis kejadian sendiri seperti halnya yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bus travel Nabila tersebut mengangkut 13 penumpang dan 14 bersama sang sopir melintas dari arah Cirebon menuju ke Jakarta sekitar pukul 3, namun dengan kecepatan tinggi di belakang travel tersebut diseruduk langsung oleh bus yang saat ini busnya ada di belakang saya melaporkan, bus Sedia Mulia, sehingga travel tersebut langsung oleng dan terbalik keluar jalur menuju jalur Jakarta Cirebon. Saat bersamaan di lokasi jalur Jakarta Cirebon datanglah sebuah truk box hingga menghantam kendaraan travel di belakang saya ini hingga terguling beberapa kali dan menewaskan 1 orang di TKP dan 3 orang di rumah sakit. Untuk korban sendiri 1 orang yaitu sopir, 3 orang penumpang terdiri dari 1 orang laki-laki bernama Sulaiman dan 2 orang perempuan bernama Romah dan Triani. Keempatnya merupakan warga Tegal dan Brebes, Jawa Tengah. Sementara hingga saat ini proses penyelidikan terus dilakukan dan pihak kepolisian unit Laka Lantas Satlantas Polres Subang terus memeriksa keterangan sejumlah saksi dan juga pihak sopir dari bus Sedia Mulia yang saat ini masih ditahan karena masih dalam pemeriksaan petugas. Sementara untuk para korban kemarin semuanya yang terlibat menjadi korban kecelakaan ini sudah dibawa ke rumah sakit di 3 rumah sakit, yakni di Rumah Sakit Sentra Medika Cikalong Jatisari Karawang dan Rumah Sakit PMC Pamanukan serta RSUD CRN Subang. Namun ketiga korban yang meninggal dunia berada di Rumah Sakit PMC Pamanukan sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga sekitar pukul 3 sore pada hari Selasa kemarin. Begitu juga yang di Rumah Sakit Sentra Medika Cikalong Jatisari Karawang juga sudah dibawa pulang, yang bernama Triani dibawa pulang ke Tegal, Jawa Tengah. Sementara untuk bangkai kendaraan sudah dievakuasi ke Pospam Panorama Pamanukan dan saat ini kasusnya terus dilakukan penyelidikan. Sementara untuk para korban yang mengalami luka-luka juga sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke kampung halaman untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Brebes dan Tegal. Begitu juga pihak Jasa Harja sudah memberikan santunan kepada para korban, baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Luka-luka sendiri berjumlah 11 orang, namun yang sudah dibawa pulang diantaranya sopir box hanya mengalami patah di bagian jari kaki, namun sudah diperbolehkan pulang, sementara yang lainnya masih harus menjalani perawatan di rumah sakit di Tegal dan Brebes. Lokasi kecelakaan sendiri tepatnya di jalur Pantura, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, tepat di depan rumah makan Marconi yang terjadi sekitar pada Selasa dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari TKP tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 3 kendaraan dengan menewaskan 4 orang penumpang. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahya, dan berikut Tribuners, rekan reporter kami sudah melakukan wawancara juga bersama istri dari korban, Rohani. Berikut liputan lengkapnya. Tadinya mau berangkat sih, dia bilang katanya udah capek. Saya kan bilang kalau udah capek ya udah nggak usah berangkat, tapi dianya bilang orang penumpang udah penuh gitu, ya udahlah. Terus dianya udah saya mau berangkat, ya udah hati-hati di jalan ya gitu sayanya. Ya udah ngaklok ngomong kayak gitu, udah katanya udah capek. Saya udah bilang nggak usah berangkat lagi gitu, besok aja dulu istirahat gitu. Sayanya ya kayak gitu orangnya. Kalau istri udah ngomong kayak gitu, udahlah biarin aja gitu. Besok-besok kan kayaknya nggak ada penumpang lagi, ini kan mumpul lagi ada orderan gitu. Ya udah cuma bilang kayak gitu aja. Kayak gitu gak mau berangkat. Iya, udah ngeluh capek gitu. Biasanya kan bilang suruh istirahat gitu. Terus dianya pergi lagi ke bengkel, katanya mau ngurus mobil. Nah dia udah pulang dari bengkel, dia pulang
arah mancing. Dia dari habis mancing pulang jam setengah 6 iya setengah 6 sore. Kosong ibu supirnya? Iya supirnya. Udah berapa lama jadi supir? Udah 20 tahun lebih. Beredar sebuah video yang memperlihatkan keributan di Pantai Tiska, Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Tim gabungan Polresta Bandar Lampung dan Polsek Panjang akhirnya berhasil mengamankan 3 orang yang diduga memicu keributan itu. Ketiga pria ini diamankan karena terlihat jelas membawa senjata tajam dalam video yang beredar. Selengkapnya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Joviter Husin. Silakan dengan informasi Anda. Baik, dia dapat saya sampaikan untuk keributan antara warga sekitar Pantai Tiska dengan manajemen Pantai Tiska terjadi pada hari Minggu kemarin. Keributan sendiri dipicu masalah pembagian konsumsi jatah makan siang. Adapun ketiga tersangka ini merupakan warga sekitar yang diberdayakan untuk ikut membantu pengamanan di wilayah pantai tersebut. Namun aksi anarkis ketiga tersangka mendapat tindakan dari aparat polisi setempat. Tiganya diamankan sejak hari Selasa kemarin. Berdasarkan dari video viral, mereka membawa sajam berupa golok dan celurit. Untuk 3 tersangka sendiri berinisial D, A, dan P. Polisi mempersangkakan ketiga tersangka ini dengan pasal Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam serta pengancaman. Serta pasal pengrusakan karena diketahui loket atau pintu masuk menuju Pantai Tiska dirusak oleh 3 pelaku tersebut. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Joviter sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana. Berikut selengkapnya. Awalnya mereka ribut sama pengelola zona tempat wisata. Memang mereka ini bagian dari yang melakukan penjagaan pengamanan seperti parkiran dan sebagainya. Nah ini mereka ribut masalah uang makan, ya, yang diduga tidak semuanya nyampe kepada yang jaga-jaga parkir tersebut, sehingga ya mereka dalam keadaan minum keras juga dan marah kepada pengelola parkir karena mungkin makannya telat. Alasan mereka menyerang menggunakan senjata tajam untuk masuk? Karena sudah 3 hari ya kalian ya. Nah sudah 3 hari ternyata katanya uang makan tidak mereka terima, uang makan kepada masing-masing yang jaga parkiran tersebut. Ya. Artinya untuk mereka ini memang ditunjuk dari pihak pantai sendiri atau? Ya, jadi pihak pantai tersebut memang menjanjikan pada mereka akan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta mengelola tempat parkir tersebut. Ya. Tapi apapun caranya, ya mereka sudah melanggar hukum dan memang hukum harus ditegakkan. Ya, saat ini kita amankan. Kita kenakan pasal Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam, pasal 2, kemudian juga ada lagi pengancaman pasal 335, dan mereka juga ada salah satu orang sempat melakukan pengerusakan terhadap loket tersebut. Kacanya pecah, jadi kita kenakan pasal 406. Jadi terhadap mereka kita kenakan pasal berlapis. Ancaman hukumannya, Bang? Hukumannya, ya kalau ada hukuman untuk sajam yang jelas di atas 5 tahun, kemudian 335, ada lagi 406. DR diringkus petugas Lapas Cilengkong, Bale Endah, Kabupaten Bandung, dan jajaran Polresta Bandung di hari Lebaran karena berusaha menyelundupkan sabu. DR diketahui ternyata merupakan seorang kurir yang diutus untuk menyelundupkan sabu ke Lapas Bale Endah. Selengkapnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Lutfi Ahmad, reporter dari Tribun Jabar yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Lutfi. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kasus peredaran sabu ataupun penyelundupan sabu yang dilakukan oleh seorang kurir DR berusia 40 tahun, jajaran Polresta Bandung dan petugas Lapas Jelekong Bale Endah Kabupaten Bandung berhasil mengungkap kasus tersebut setelahnya memeriksa barang bawaan dari DR yang hendak menjenguk ataupun berkunjung kepada salah satu terpidana di Lapas Jelekong tersebut. Saat diperiksa barang bawaannya, di dalam makanan berjenis kelontong didapatkan 1,9 gram sabu.
ternyata DR merupakan salah satu kurir. Ia mengaku ia mendapatkan ataupun mendapatkan tugas ataupun ia melakukan hal tersebut karena pesanan dari lapas Indramayu yang ia membawa barang haram tersebut dari suatu tempat dan diantarkan ke Lapas Jelekong Kabupaten Bandung. Dari aksinya tersebut, DR mengaku ia akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000. DR mengaku ia telah melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. 1 kali tidak mengantarkannya ke lapas dan yang kedua kalinya ini ia mengantarkannya ke lapas dan jajaran Polresta Bandung beserta tim petugas dari Lapas Jelekong berhasil mengamankan ataupun meringkus DR yang berusaha menyelundupkan sabu. Selain itu, akibat perbuatannya DR terjerat pasal 114 ayat 2 dengan ancaman pidana hukuman mati seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda sebanyak 20 miliar. Selain itu juga jajaran Polresta Bandung berhasil mengamankan peredaran ganja. Ganja tersebut berhasil diamankan dari tangan HP 34 tahun saat berada di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Untuk HP sendiri terjerat pasal 112 ayat 2 terancam penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda 8 miliar rupiah. Selain itu, dari kurun waktu Lebaran ataupun 2 April hingga kemarin, jajaran Polresta Bandung juga mengamankan peredaran obat-obatan terlarang yakni yang berjenis trihexyphenidyl yang diamankan atau didapatkan dari tangan RF 28 tahun dan CP 24 tahun. Untuk CP dan RF tersebut berhasil diamankan di Pacet dan Ibun Kabupaten Bandung. Jajaran Polresta Bandung dari 3 kasus yang berhasil diungkap tersebut, Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo mengaku pihaknya akan terus mendalami dan mengungkap ketiga kasus tersebut. Ya, Dea. Baik, terima kasih rekan Lutfi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo terkait kasus penyelundupan narkoba ini. 8 April 2022 sampai dengan hari ini, tanggal 9 Mei 2022, Polresta Bandung sudah mengungkap sebanyak 4 kasus, diantaranya adalah 1 kg ganja, kemudian 1,9 gram sabu, yang dimasukkan ke dalam makan kelontong yang diantarkan ke Balai Endah hasil kerjasama dari Polresta Bandung dengan petugas lapas Balai Endah. Kemudian ada 1937 obat-obat keras trihexyphenidyl, sehingga keempat tersangka ini bisa kami amankan yang terdiri dari pekerjaannya 3 diantaranya adalah wira swasta dan 1 orang buruh. Dan untuk yang ganja maupun yang sabu dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Hari Raya, pada saat Hari Raya, tanggal 2 Mei 2022. Jadi modusnya memang mau mengirim makanan gitu? Iya, jadi kurir ini membawa makanan seolah-olah dalam rangka Hari Raya, namun petugas lapas Balai Endah dengan Polresta Bandung. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan memeriksa hewan ternak di Pasar Hewan Baru Caruban, Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Pemeriksaan ini sebagai antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang sudah menyebar di daerah lain di Jawa Timur. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofian Chandra Arif, jurnalis dari Tribun Jatim yang sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat sore rekan Tia, selamat sore Tribuners. Dapat dilaporkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun melakukan pemeriksaan hewan ternak di Pasar Hewan Baru Caruban
Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, pemeriksaan ini sebagai tindak lanjut adanya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang sudah menyebar di daerah lain di Jawa Timur, mulai dari Gresik, Mojokerto, dan daerah lainnya. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ini memeriksa satu persatu hewan ternak yang ada di pasar tersebut, baik sapi maupun kambing. Fokus pemantauannya adalah pada kaki, terutama kuku serta mulut hewan ternak yaitu sapi dan kambing yang ada di pasar tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabid Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, Bapak Bagus Rio Yulianta. Beliau mengatakan tujuan pemantauan hewan ternak ini adalah untuk mencegah agar PMK jangan masuk ke wilayah Kabupaten Madiun, karena pasar hewan baru Caruban ini pedagangnya bukan hanya dari Kabupaten Madiun saja dia, tapi juga dari daerah lain di sekitar Kabupaten Madiun, mulai dari Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, dan sekitarnya. Antisipasi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini sangat penting karena resiko penyebarannya sangat tinggi. Jika ditemukan satu kasus saja di pasar hewan tersebut, maka ada kemungkinan semua hewan yang ada di pasar tersebut bisa tertular karena memang tingkat penularannya sangat tinggi. Tapi berdasarkan pemeriksaan, petugas belum menemukan adanya kasus PMK dari pemeriksaan tersebut maupun laporan dari warga yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Madiun. Jika memang nantinya ditemukan adanya kasus PMK, maka hewan tersebut tidak boleh keluar dari kandang, harus dilakukan isolasi dan tidak boleh diperjualbelikan ataupun disarankan tidak untuk disembelih atau dipotong terlebih dahulu. Bapak Bagus juga menyebutkan beberapa gejala PMK yang umum ataupun bisa dilihat dari kasat mata, mulai dari kaki pincang dan hipersalivasi atau adanya air liur yang berlebihan pada mulut hewan ternak tersebut, dan ada luka di rongga mulut hewan ternak tersebut. Untuk penyakit mulut dan kuku ini sebenarnya sudah bukan lagi penyakit baru, tapi sudah ada puluhan tahun yang lalu, namun berhasil dikendalikan dan tidak muncul kembali, dan baru muncul beberapa waktu lalu di beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, ini bagus menyarankan kepada para peternak agar selalu menjaga kebersihan serta sanitasi kandang serta menjaga nutrisi untuk hewan ternak, karena diyakini dengan menjaga nutrisi bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari hewan ternak tersebut sehingga bisa sembuh dari penyakit mulut dan kuku jika memang terpapar penyakit tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Sofyan sudah melakukan wawancara bersama Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun dan juga salah satu pedagang ternak di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Cuma kita harus antisipasi masalah kesehatan, dokter atau yang berkaitan, kita harus selalu komunikasi. Kalau pengecekan secara mandiri sering dilakukan? Ya, cuma kita punya peternak atau beli pun kita selalu yang ngeceknya ya seperti makan terus pola makan kebersihan kandang. Pak, tapi ada rasa khawatir nggak Pak adanya penyakit ini di daerah-daerah lain? Ya sementara ini ya dirasakan nggak begitu Pak. Soalnya kita kan selalu menjaga kesehatan hewan-hewan. Pak, kalau adanya penyakit ini berdampak pada harga sapi nggak sih Pak? Sementara ini belum ada. Tetap stabil Pak ya? Ya, masih stabil. Kisaran harga berapa sih Pak? Ya kita melihat barangnya. Nah kalau barangnya masih bagus ya harganya yang masih bagus. Dalam rangka untuk pemantauan dan juga pengendalian penyakit PMK yang sekarang ini merebak di Jawa Timur, ini kita mengendalikan juga memantau supaya nanti tidak masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Tingkat resikonya apa Pak? Tingkat risiko sebenarnya kalau ini bukan penyakit zoonosis ya, tetapi risiko yang kita hadapi itu penyebarannya sangat tinggi. Sehingga bisa, kalau misalnya terjadi kasus di Kabupaten Madiun, satu kecamatan itu nanti bisa kabupaten bisa kena semua. Bentuk pengecekannya seperti apa? Kita lihat dari sisi kesehatan, kita cek kakinya sama mulutnya. Tapi dari hari tidak ada laporan Pak? Sampai saat ini sementara ini kita belum ada laporan.
Kalau ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya yang pertama itu kalau PMK ini diikuti dengan suhu tinggi, kemudian kaki pincang, yang itu nanti dapat dikelirukan dengan demam 3 hari. Tetapi saya begitu melanjut ternyata ada luka di kakinya, dan diikuti nanti dengan hipersalivasi pada mulut, dan di mulutnya ada timbul lesi-lesi atau luka di rongga mulut. Kenapa sasarannya di pasar Bajulan ini, Pak? Karena adalah pusat transportasi, pusat penyebaran ada di sini. Karena pasar ini datangnya dari mana-mana, sehingga kita titik kritis kita ambil di sini. Kalau penyakit ini apakah jenis baru atau gimana? Sudah lama sebenarnya, kita sebenarnya sudah bebas beberapa puluh tahun yang lalu, dan ini muncul kembali pertama kali di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto, kemudian lanjut di Malang, Lumajang dan Probolinggo. Nah, ini kita antisipasi supaya nanti minimal kita sudah menahan laju penyebaran PMK yang ada di Jawa Timur. Pak, sosialisasi terhadap masyarakat maupun peternak nanti bila menemukan ciri-ciri tadi seperti apa? Terima kasih. Jadi kita sudah sebarkan ke petugas garda kecamatan. Jadi bila melalui kelompok juga, melalui pedagang juga, sehingga kalau menemui gejala seperti yang gejala PMK, mereka segera melaporkan ke petugas dinas tempat. Kemudian nanti petugas dinas tempat akan berkoordinasi dengan tenaga kami yang ada di bidang peternakan untuk melakukan tindakan surveillance maupun pengecekan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!